Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama gue coy, Roni. Ya, kali ini gue akan membahas, mungkin lebih tepatnya ingin menceritakan pengalaman mistis atau cerita horor. Sekarang yang berapa ya? Oke, ceritanya dimulai dulu waktu gue kecil. Gue pernah mancing di suatu tempat atau rawa-rawa kan. Ya kan, orang sini biasanya mancing di rawa-rawa atau sungai-sungai kecil gitu kan, nyari ikan gabus, lele, dan ikan-ikan lainnya. Gue nggak nyangka waktu itu gue mancing itu, gue sama teman gue yang namanya Dio, sekarang dia masih hidup ya. Gue itu mancing pas di tengah hari, atau lebih tepatnya mungkin jam 12 siang gitu kan, pas waktu zuhur. Terus gue mancing, awal-awalnya yang mancing biasa aja. Sumpah coy, situ ikannya banyak kali coy. Gue mancing, dapat ikan gabus yang lumayan besar lah segini ya. Habis itu gue kan sama teman gue yang namanya Dion itu bawa ikan pulang kan. Habis itu kami jual sekitar 15 ribuan lah, kalau nggak salah itu sekitar tahun 2010-2011 lama coy. Setelah kami jual ikannya, ya gue sama si Dion mancing lagi. Pas habis jual ikan mau jalan, jumpa lagi teman baru yang nanya, mancing di mana Ron? Lu dapat ikan banyak nggak? Kata dia kan. Ya gue bilang, nggak mau, gue mancing di sana. Ikan besar-besar, gue jawab kan. Habis itu teman gue yang baru tadi ikut mancing. Ya kami berangkat kan, nyari umpan, cacing, mancing lagi. Sampai di rawa kan mancing, udah rame lah, sekitar 5 atau 6 orang kan. Gue masih ingat nih, pengalaman pribadi kan, pengalaman kisah nyata kan. Habis itu gue mancing, tak lama kemudian datang ibu-ibu yang punya tanah, yang punya kebun durian, yang punya kebun sawit di situ kan. Habis itu dia nanya, kalian ngapain mancing jam segini, kata ibu-ibu itu kan. Ya kami jawab aja, ya mancing biasa bu, nyari ikan. Kami lanjut cap mancing, dapat ikan, teriak-teriak di rawa itu kan, pas tengah hari jam 12.30 kalau tidak salah kan. Sayangnya kami nggak dengarin ucapan ibu tadi. Gimana ibu tadi ngomong, di sini nggak boleh mancing pas tengah-tengah hari. Kami nggak irau kan, mungkin masih anak-anak kan. Kami lanjut mancing. Ini coy yang parah ini. Tak lama kemudian setelah ibu tadi bilang nggak boleh mancing di situ, seketika suasana berubah kan. Yang tadi awalnya pancingan kami banyak dapat ikan, tiba-tiba nggak dimakan ikan. Pancingannya dimakan terus, tapi umpannya nggak habis, dikit pun nggak digigit, pokoknya nggak habis lah sama si ikan. Terus kan mulai kepikiran kan, kok gini, padahal tadi kami banyak dapat ikan, baru dipasang pancingnya dapat ikan gabus, lele kan. Yang ini pas tengah hari nggak ada satupun ikan dapat. Makin parahnya gini coy, ada kan temanku yang namanya si Ardi kan, pancingannya dimakan ikan sampai dibawa. Kami itu mancing pakai apa ya, tahu nggak, itu pelepah pisang itu kan, dipotong, dibuat, dikasih tali, kasih mata kail, habis itu ditaruh di rawa-rawa itu kan. Pancingannya hilang, dibawa ikan kan, dibawa ke tengah gitu kan, yang agak dalam. Temanku tadi memberanikan diri, dia terus berenang, ambil pancingnya. Tiba-tiba pas diangkatnya, jangankan ikan, umpannya nggak ada bekas-bekas di ikan atau apa, anehnya gitu kan. Padahal pancingannya tadi ditarik-tarik kan sampai ke tengah-tengah itu kan. Tapi yang anehnya ini, kok umpannya nggak berkurang sama sedikit, padahal dibawa ikan kan. Biasanya kalau kail kita ditarik ikan pasti umpannya udah habis paruh atau apa kan. Sayang ini, sumpah coy, ini coy. Lama kemudian kan kami naik ke atas, ada pondok-pondok yang orang punya kebun itu pas musim durian kan, ada pondoknya. Kami duduk situ cerita kan.
Datang temanku lagi yang Dion tadi dari bawah kan, dia dapat parfum apa kalau nggak salah Casablanca, dibawanya ke atas kan, yang namanya anak-anak iseng kan, semprot sini semprot sama teman-teman yang Casablanca tadi, yang awalnya wangi sih, ada isinya kan wangi kan, biasa kan namanya parfum pasti wangi. Tak lama kemudian ibu tadi datang lagi yang punya tanah, dia cerita lagi kan, gak usah mancing sini, udah dilarangnya tadi, cuman kami nggak hiraukan gitu kan, kami lanjut. Terus ibu tadi cerita, dia cerita gini, ini sumpah nih coy, pengalaman pribadi gue, kisah nyata nih coy. Ibu tadi cerita lagi, kalian balik kan, nanti kena apa sini, pokoknya kan nggak boleh mancing sini katanya kan. Habis tadi ibu tadi cerita, sini dia nggak boleh mancing asal-asalan gitu ibu tadi kan, soalnya pada zaman dulu kalau nggak salah ibu itu cerita kan, dibilangnya kalau di rawa itu ada anggota PU atau orang yang bikin jalan gitu kan, yang mati di situ, meninggal di rawa itu kan, semenjak itu kan banyak angker gitu kan. Kalau sekarang sih nggak ada lagi rawa itu, udah dikasih kayak sungai kecil kan sama eskavator, wah itu kering lah gitu kan, nggak ada lagi. Sumpah coy, kejadian waktu itu kan, gak lama ibu ngomong tadi yang ceritakan sejarah yang gak boleh mancing atau nyari ikan di situ, tiba-tiba parfum yang di baju tadi coy berubah jadi darah. Sumpah coy, demi Allah, berubah jadi darah merah busuk kan. Kami semua kan langsung teriak gitu kan, buka baju lempar kan. Terus ibu tadi ngomong lagi, gak usah kalian mancing sini lagi, gak usah kalian tengok lagi pancingan kalian, pulang aja lah, pulang, daripada nanti terjadi sesuatu kan. Ada temanku itu yang agak tua gitu kan, yang pokoknya ada SMP kan, dia ngajakin ngambil pancingan tadi. Terus kami kan, aku, si Dion sama teman-teman yang lain memberanikan diri bareng-bareng kan, masuk ke rawa itu ngambil pancing tadi, soalnya kan bikin pancing gak gratis coy. Pas gak lama kan, pas aku injakan kaki ke rawa, sumpah coy demi Allah, kayak ada orang yang narik kelingking kakiku sama ibu jari kakiku, kayak ada yang narik kan. Aku teriak kan, ini siapa yang megang kakiku, siapa yang tolong, gue bilang kan. Habis itu kan hilang lagi, pokoknya kayak ada orang yang nahan kakiku gitu kan. Gue biar kok, sumpah tengah malam ya. Pokoknya habis itu datang teman gue kan, bantu, kenapa Ron? Aku teriak, aku bilang kayak ada orang yang narik kakiku, gue bilang kan. Masa iya ya, habis itu hilang, rasa tadi hilang kan, tak sugestin apa, pokoknya gue rasain nyata gitu kan. Habis itu kami kan ambil pancingan, gue pokoknya memberanikan diri aja kan, nekat gitu kan. Tidak lama kemudian itu yang sumpah, pas gue pancingan gue tadi yang gue taruh di rawa itu, pas gue angkat, sumpah coy, isi gini coy, kalau nggak percaya, pas gue angkat gue kira ini ikan coy. Pas gue angkat gitu kan, sumpah demi Allah, gue nampak kayak tengkorak manusia gitu yang makan mata kail gue. Sumpah coy, sumpah demi Allah, itu nggak bohong coy. Habis itu kelempar kan, teriak-teriak, kabur kan, naik ke atas kan. Kami bilang sama si ibu tadi, terus ibu tadi bilang, kalian tuh bandel, udah berapa kali bu bilang pulang kalian nggak mau dengar juga, kata ibu tadi kan. Habis itu pulang kan, sorry coy, ngapain gue bikin channel kayak gini ya, cerita-cerita gini, udah nggak bisa tidur gue nanti coy. Udah coy, ceritanya sampai itu. Oke, ceritanya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.